Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu 18 Februari 2023, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-6. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 9, ayat 2 sampai dengan ayat 13. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia dan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong, waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini mengisahkan tentang peristiwa transfigurasi Yesus di atas Gunung Tabor. Bagi ketiga rasul, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, peristiwa Tabor adalah zona paling nyaman dan membahagiakan untuk mereka. Saking nyamannya, Petrus sampai meminta kepada Yesus untuk mendirikan 3 kemah di atas Gunung Tabor. Petrus dan teman-temannya terlena dalam zona nyaman di atas Tabor dan tidak mau beranjak dari situasi itu. Namun Yesus tidak membiarkan para murid terlalu lama merasakan kenyamanan di atas Gunung Tabor. Dia mengajak mereka turun gunung. Misi Yesus harus mencapai bukit Golgota, dan para murid harus terlibat pada perjuangannya yang pahit. Yesus ingin mengajar para murid bahwa kenyamanan di atas Tabor tidak berarti apa-apa. Yesus sendiri rela meninggalkan zona nyaman dan masuk dalam zona yang bagi kebanyakan orang tidak nyaman, yaitu mati di salib. Saudara-saudari yang terkasih, ajakan Yesus untuk turun gunung merupakan pelajaran yang penting bagi para murid. Ternyata para murid butuh waktu untuk dapat memahami misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus yang terjadi demi keselamatan umat manusia. Mereka belum mengerti bahwa kemuliaan Golgota lebih agung dari kemuliaan Tabor. Mereka memulai perjuangan mengikuti Yesus dengan gambaran untuk memperoleh kenyamanan, tetapi mereka tidak siap untuk melihat tokoh tumpuan harapan mereka mati di kayu salib, misi Sang Guru.
Mereka harus melewati periode terguncang sebelum akhirnya dengan penuh keberanian memberi kesaksian iman sampai menyerahkan hidup mereka. Ada Tabor, ada Golgota. Ingatlah bahwa ada kebahagiaan, pasti ada penderitaan. Kebahagiaan hanya akan menjadi berarti bila itu dicapai melalui penderitaan, melalui usaha yang keras, melalui darah dan air mata. Saudara-saudari yang terkasih, apakah kita sekalian telah berani untuk meninggalkan zona nyaman, zona Tabor dalam hidup kita, dan berani untuk bergerak menuju ke Golgota? Mungkin kita lebih senang mencari enaknya sendiri tanpa peduli dengan situasi yang ada di sekitar kita. Seorang bapak bisa saja mencari Tabor di tempat lain dan membiarkan anak dan istri berada dalam zona yang tidak nyaman. Seorang istri bisa saja lebih asik dengan tabor-tabornya yang tersebar di mal-mal dan pusat pembelanjaan dan lupa memperhitungkan penghasilan suaminya. Seorang anak bisa jadi lebih merasa bahwa tabornya ada pada medsos, WA, Facebook, Twitter, video game ketimbang pada buku pelajarannya. Masih ada banyak tabor-tabor yang lain yang ada dalam hidup kita. Yesus mengajak kita untuk turun dan berjalan bersama Dia menuju Golgota. Bila kita belum sampai Golgota, maka kekristenan kita, kekatolikan kita hanya sebatas Katolik KTP, Katolik tempelan, atau Katolik cap. Saudara-saudara yang terkasih, untuk dapat turun dari tabor-tabor hidup, untuk dapat keluar dari zona-zona nyaman hidup kita, hal pertama yang harus dibuat adalah berani untuk berubah, berani untuk mengendalikan diri, dan bagi kita, orang Katolik khususnya, adalah berani untuk melangkah menuju Golgota. Dan ketika kita telah mencapai Golgota, maka seperti ungkapan kepala pasukan kepada Yesus, sungguh orang ini adalah anak Allah. Maka kita pun suatu saat nanti akan mendapat ungkapan yang sama. Sungguh, orang ini adalah orang Kristen Katolik yang sejati, dan ia telah mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, buatlah diriku mau keluar dari zona nyaman. Aku harus mewartakan dan memberi kesaksian tentang Injil dalam hidupku. Maka curahkanlah roh-Mu dan mampukanlah aku untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam situasi apapun. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.